Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Bada Fatmawati. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari buku tentang kecerdasan emosional anak, nah kali ini aku bakal kasih beberapa rekomendasi buku yang menurut aku bagus dan juga harganya affordable. Apa aja buku-bukunya? Ikutin terus ya. Nah, ini dia bukunya. Aku punya 6, totalnya 6. Ini semua dari Mizan aku belinya. Jadi ada judulnya itu Saat Aku Takut, Saat Aku Marah, Saat Aku Kecewa, Saat Aku Sedih, Saat Aku Senang, dan Saat Aku Malu. Nah, buku-buku ini menurut aku cocok banget untuk anak usia 1-3 tahun. Karena pada saat usia itu anak tuh lagi mengalami gejolak emosi di dalam dirinya dia, dan kadang dia bingung emosi yang dia rasakan itu namanya apa dan dia harus bersikap kayak gimana gitu. Nah, bisa itu kalau dia lagi bingung mengalami gejolak emosi itu bisa menyebabkan dia tantrum. Makanya kita harus mengajari, ngasih tahu kalau ada emosi yang biasa kita rasakan. Ada rasa malu, ada rasa marah, ada rasa sedih, rasa senang, rasa takut, rasa kecewa. Nah, untuk aku sendiri kadang kita punya keterbatasan buat berkomunikasi ke anak. Kalau lagi sedih tuh kayak gini loh rasanya, kalau lagi senang kayak gini. Nah, buku ini tuh kayak jadi salah satu cara buat cara yang lebih asyik menurut aku dan mungkin lebih mudah diterima sama anak buat dia mengenali emosi-emosi itu. Nanti aku bakal kasih lihat dalamnya itu apa aja, isinya tuh seperti apa. Jadi sebelumnya aku mau dari bukunya dulu ya. Nah, ini tuh bukunya board book hardcover, jadi tuh aman kalau buat anak, nggak akan dirobek karena ininya tebel banget. Nah, buku ini memiliki ukuran 17x17 dan halamannya itu semua ada totalnya 20 halaman. Jadi menurut aku juga lumayan. Nah, untuk sekilas isinya seperti ini. Jadi bagian sini tulisan, bagian sini gambar, tulisan, gambar, seperti itu. Nah, untuk harganya aku beli kemarin itu kisaran harga 47 sampai 50 ribuan. Itu karena aku beli waktu 11.11 kemarin, jadi lagi banyak promo. Nanti aku bakal taruh linknya di description box. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Kucing aja, kucing. Nah, ini yang pertama aku bakal liatin yang Saat Aku Malu. Saat Aku Malu ini bercerita tentang Naura yang sedang merasa malu karena dia mau tampil di pentas seni. Jadi kayak saat malu wajah Naura tersipu-sipu, pipinya merah bersemu, tubuhnya mengerut seperti siput. Aduh, Naura malu kenapa ya? Jadi tuh di belakangnya juga ada kayak kilasan tentang buku ini gitu. Nah, selanjutnya ini ada Saat Aku Sedih. Saat Aku Sedih ini juga bercerita tentang Naura yang sedang sedih. Saat sedih, Naura tak mau tersenyum, wajahnya terlihat muram. Naura melihat langit tampak kelabu, pohon dan bunga seolah-olah layu. Suara musik dan lagu terdengar jadi mengganggu. Saat sedih, Naura tak ingin bermain. Naura bersembunyi saat dipanggil teman-teman. Naura juga tak berselera makan. Kue kesukaannya dibiarkan. Mengapa sedih? Tanya Bunda. Naura rindu ayah yang sedang keluar kota, jawab Naura. Bunda mengajak Naura menunggu ayah sambil membaca. Nabil menghibur Naura dengan kelucuannya. Saat ayah datang keesokan harinya, Naura kembali gembira. Jadi itu kan Naura sedang ditinggal ayahnya keluar kota. Terus kalau sedih dia ekspresinya kayak gimana itu dijelasin semua di buku ini. Jadi kalau misalkan senang, dia berbunga-bunga, dia tersenyum, dia tertawa. Nah, itu juga udah terjadi di anak aku kemarin.
dia tiba-tiba bilang ke aku, "Ibu, hati Asa berbunga-bunga." Itu aku sampai shock denger, kenapa ini anak hatinya berbunga-bunga. Terus dia kayak sambil ceria gitu bilangnya. Terus aku kayak jadi langsung aduh terharu banget, padahal dia baru baca buku ini mungkin baru 2 hari atau 3 hari ya. Itu dia udah langsung kayak gitu. Karena dia tipe anak aku tuh kalau dia punya buku baru itu pasti dia bakal minta dibacain sampai sehari tuh mungkin ada 15 kali dibaca berulang-ulang. Mungkin dia kayak pengen menguasai gitu ya, menguasai isi buku ini tentang apa. Nah, buku ini dalamnya apa aja. Itu makanya dia minta diulang sampai dia bosen. Kalau dia udah apal, udah menguasai buku itu, baru nanti dia bakal ganti ke buku yang lain kayak gitu dia modelnya. Nah, ini juga ada saat aku kecewa. Ini juga kemarin dia bilang, "Ibu, mata Asa berkaca-kaca." Itu dia bener-bener, dia abis itu nangis, tapi sebelum itu dia bilang mata Asa berkaca-kaca. Itu kayak, hah? Maksudnya dia langsung cepet itu gitu. Jadi kayak menurut aku lebih mudah ngajarin anak tuh emang lewat buku, walaupun emang kita harus mengeluarkan sedikit budget ya dan mengeluarkan waktu buat bacain dia buku buat ini, tapi itu bakal worth it gitu nantinya buat perkembangan dia gitu. Itu menurut aku sih. Nanti kembali lagi ke teman-teman, mungkin teman-teman juga kalau misalkan punya pengalaman yang sama kayak aku membacakan anak buku terus kayak ngalamin hal-hal apa gitu, nanti bisa share di kolom komen di bawah ya. Nah, ini saat aku kecewa. Jadi Naura kecewa karena tidak jadi diajak pergi ke pantai. Padahal di luar sedang mendung, akan turun hujan. Akhirnya Naura diajak main pasir di rumah sama kakaknya Nabil biar seolah-olah kayak main di pantai gitu. Ternyata sama seru juga kok main pasir di rumah, sama-sama seru seperti di pantai kayak gitu. Ini intinya tentang itu. Terus juga yang ini selanjutnya, saat aku marah. Naura marah, kalau marah pipinya memerah kayak gitu, dijelasin gitu, jantungnya berdebar. Terus Naura udah nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan, terus cemberut. Ternyata Naura marah karena krayonnya dipinjam sama Nabil, tapi Nabilnya nggak izin. Nah, itu akhirnya membuat dia marah. Makanya Nabil izin, setelah Nabil izin, Naura udah tidak marah lagi kayak gitu. Jadi ceritanya yang simple dan mudah dipahami sama anak, tapi tetap dapat pesannya gitu. Ini saat aku takut. Saat takut, wajah Naura terlihat pucat. Tiupan angin terdengar seperti bisikan. Laba-laba yang turun terlihat ingin menggigit. Naura kaget saat Nabil menyapa. Naura melompat saat itu bersuara. "Naura, kenapa?" Nabil bertanya. "Aku takut, Kak, ada monster." Ternyata itu bukan monster, jadi tuh ada banyak jendela. Nah, ini juga terjadi di anak aku waktu kemarin tuh, dia sempat takut kalau ada suara angin yang kenceng gitu, karena di belakang kontrakan aku tuh ada pohon pisang kan. Jadi kalau ada angin kenceng tuh pohon pisangnya kan kena ke tembok tuh kayak seret gitu. Nah, dia tuh langsung lari ketakutan. Semenjak dia baca buku ini, terus di sini dibilang, oh ternyata itu bayangan daun pepohon yang bergoyang-goyang. Setelah dia denger suara daun pisang itu, dia kayak jadi tahu sendiri, oh itu suara daun pisang. Dan dia udah nggak setakut, ya maksudnya dia bisa meminimalisir rasa takutnya sendiri gitu, karena ternyata itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Itu aja sih, itu review sekaligus rekomendasi sekaligus review dari aku berdasarkan pengalaman aku sendiri gitu. Nah, jadi secara garis besar buku ini bertujuan untuk mengenalkan beragam perasaan dan ekspresi sejak dini dan akan memudahkan anak untuk mengelola emosi. Karena kalau anak sedang dalam puncak emosinya tapi dia tidak bisa mengelola emosinya secara baik, gimana ya bahasanya, mungkin teman-teman nanti bisa iniin. Kalau menurut aku ya, anak usia 1-3 tahun itu dia sedang mengalami puncak emosi yang dia rasakan. Nah, kalau dia tidak bisa mengenali dan juga mengelola perasaan itu bisa bikin dia tantrum.
peran kita sebagai orang tua dan sebagai fasilitator bagi anak untuk mengenali emosi-emosi itu. Jadi kita nggak semerta-merta melarang ketika anak menangis, kamu jangan nangis, kamu jangan ini. Padahal itu wajar, kita aja sebagai orang tua, kita juga masih suka nangis kok, kita juga nangis. Itu perasaan wajar, hanya saja mungkin kita arahkan gitu. Kalau kamu lagi sedih, kamu bisa misalkan kalau kamu lagi sedih, kamu bisa peluk aku. Jadi kita hadir di situ, bukan kita melarang dia untuk sedih, tapi kita nggak kasih tahu kenapa dia nggak boleh sedih, kayak dilarang gitu aja. Pasti anak makin kayak gitu, dia malah makin tantrum biasanya. Kalau kayak dia lagi nangis, jangan nangis, dia malah makin menjadi-jadi nangisnya, karena yang dia butuhkan di situ itu afirmasi dari kita dan kehadiran kita buat menemani dia saat dia lagi sedih, dia lagi kecewa, dia lagi takut, maupun dia lagi senang, kayak gitu. Nah, untuk yang penasaran, ini tuh buku apa? Ini buku terbitan Mizan yang seri Anak Hebat, tapi yang versi kecerdasan emosional. Jadi seri Anak Hebat tuh ada yang judul-judul lain juga, bukan tentang emosi. Ini kayak ini punya anak aku, ada beberapa ini kayak Aku Anak Sederhana, aku ucapkan alhamdulillah, itu juga seri Anak Hebat. Jadi nanti teman-teman bisa cek lebih lengkapnya di Shopee-nya Mizan Official. Nanti bakal aku taruh linknya di description box. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan juga udah subscribe channel ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video dari aku. Sampai jumpa.